maafin, di sini saya merupakan perawat dari UNISA. Bapak namanya siapa? Misalnya gitu ya. Pak, coba lihat gelang pasiennya. Di sini ada nomor medrek, tanggal lahir, silakan teman-teman sinkron. Ya, oke Bapak. Gimana semalam Bapak tidurnya nyenyak? Gimana sekarang perasaannya? Boleh teman-teman ngobrol dulu ya, biar pasiennya. Bapak, tujuan saya ke sini, saya akan memberikan obat ya. Di sini saya mempunyai beberapa obat yang nantinya saya akan berikan kepada Bapak ya. Nah, obat yang saya berikan di sini nanti ada, karena Bapak tadi baru saja jatuh, ada vaksin tetanus nanti saya berikan ya. Yang kedua harus ada pemberian antibiotik nanti. Namun sebelum pemberian antibiotik Bapak dites dulu untuk alergi antibiotik atau tidak, sebelumnya punya alergi nggak, jangan gitu ya. Kemudian Bapak katanya punya riwayat DM, Bapak bawa obat diabetesnya? Oh iya bawa, saya istri saya tuh ada, ternyata. Oke ya. Oke, nah nanti saya akan lakukan penyuntikan di daerah bahu ya, kemudian di daerah tangan ya, untuk untuk tes alergi antibiotiknya, kemudian untuk tetanus dan juga insulinnya nanti saya suntikan di daerah bahu ya, bahu di kanan dan juga di kiri. Oke Bapak, gimana, ada pertanyaan sebelumnya? Sudah, Bapak bersedia ya? Oke, jangan lupa nanti tanda tangan di formulir persetujuan. Kemudian setelah itu baru tutup tirai dan kondisikan si pasien nyaman dan penerangan jalan. Ya, harus terang ya. Oke, Bapak, 15 menit lagi saya kesini lagi ya. Saya coba siapkan dulu alatnya. Oke, saya siapkan alatnya, baru dorong ke pasien. Bapak gimana, sudah siap? Oke, sebelumnya saya boleh cuci tangan dulu. Jangan lupa teman-teman pakai hand wash. Boleh, silakan. Berarti kalau pakai hand wash, silakan teman-teman cuci tangan berapa langkah? 6 langkah. Gimana 6 langkah? Yo, gimana cuci tangan langkah? Yo, gimana? 1 Telapak 1 2 pinggul. Ini 2 selesai jari 2 3 punggung. Oke, terus 4 ibu jari 4 terus 5 mengunci Oke, buku. 5 nah gitu. terus 6 Cubit. ya. Oke, itu teman-teman nanti silahkan lakukan. Kemudian setelah itu baru pakai sarung tangan. Tangannya gunakan sarung tangan bersih aja ya. Nanti teman-teman kemarin udah belajar ngoplos obat belum ya? Belum. Dan nanti teman-teman ngoplos obat itu belajarnya di KDM, jadi kita pre-memory saja, anggap obatnya sudah ada di dalam ya. Obatnya sudah di dalam, jadi kita hanya ke penyuntikan saja. Oke. Bapak, sebelum tindakan alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita sendiri, baru kita validasi untuk 5 benar. Benar pasiennya sudah, benar obatnya, antibiotik, tadi ada vaksin tetanus dan juga obat insulin sudah. Kemudian apalagi dosisnya sudah. Terus apa lagi? Rutenya tadi sudah disampaikan ke pasien. Ada rutenya, ada IC, IM, SC dan juga IV. Kemudian apa lagi? Waktu. Ya, waktunya karena sekarang hanya 1x1 gitu ya. Oke, dan juga nanti di akhir baru didokumentasikan. Ya. Oke, yang pertama jangan lupa selalu dekatkan alat. Ya. Ini
ada safety box-nya teman-teman. Ini untuk jarum ya. Jarum harus disimpan di safety box. Simpan di bawah. Kalau yang kayak gini, ini masukkan saja ke sampah Medis. rumah sakit atau medis ya. Oke, Bapak, kita akan coba lakukan penyuntikan ya. Oke, yang pertama kita lakukan posisi nyaman dulu ke pasien. Kalau penyuntikannya di daerah bahu, di deltoid, berarti posisi pasiennya harus Duduk. di mana? Setengah dulu. Oh, Bisa nggak di setengah dulu? Semipul. Diputar bisa? Diputar Coba. di bawahnya. Ada kalau dicolokin bisa nggak? Garam nggak? Coba dicolokin dulu listriknya. Nah ini kabelnya nih. Coba dicolokkan ke listriknya. Nah, bisa ya? Nggak sampai. Udah. Oke. Berarti kita ambil misalnya kita ambil rute yang lain. Ya. Kalau untuk yang IM ya tadi vaksin ya misalnya oke, Bapak tadi kita akan ada pemberian vaksin tadi ya. Nah boleh pemberiannya di bahu tapi dengan posisi duduk. Ada keluarganya misalnya Bu boleh bantu untuk pegangan vaksinnya ya. Vaksinnya bisa di setelah dudukan ya. Nah nih gini boleh pegangnya berdua. Nah, beratnya? Nah, ini ya, Ibu punten ya, ininya boleh dikendurkan dulu. Nah, seperti ini. Ini harusnya ada busanya nih. Di situ ada busanya nggak? Oh, sama nggak ada ya. Oke, kita penyuntikannya di sini ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan suntik apa dulu? Nggak ada ininya lagi, nggak ada busanya. Ya, oke. Nah, untuk pemberian disinfektan, teman-teman, itu boleh sirkuler, boleh satu kali usapan ke atas. Ya, oke. 3 jari tadi di bawah akromion. Ya, nah berarti di daerah sini. Ini penyuntikannya akan penyuntikan IM. Ya. Berarti kita akan di sini ya. Nah, oke, boleh ditidurkan aja. Nah, kita anggap ini aja ya. Nah, biar nggak pegal, boleh dipegangin gini. Nah, gini ya. Nah, misalnya di sini tadi di bawah akromion, berarti di sini ya. Oke, gini, silakan. Oke, sudah buang ke bengkok. Boleh dipegangin, nah gini. Ya, kemudian teman-teman silakan one hand, ya, buka, caranya gini, ya. Atau boleh di sini, ini, ya. Ini tadi pura-pura udah ada obatnya ya, vaksin ya. Nah, tadi kalau kita menggunakan ini berapa derajat? 90 derajat. Jangan lupa regangkan, baru kita masukkan. Pak, tarik nafas Pak. Aspirasi. Nggak ada darah, lanjut masukin. Harus nggak ada darah ya, karena tujuan kita muskul, otot. Ya, kalau ada darah berarti masuknya ke pembuluh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus Pak, tarik nafas Pak. Udah, biarin seperti itu. Ya, teman-teman boleh pijit. Nah, ini boleh di message lembut. Gitu ya. Oke, itu ya Pak. Sudah masuk ya Pak tetanusnya ya Pak. Nah, terus kan ini gini ya. Nah, pengambilannya harus one hand. One hand itu gini. Ini. Ya, teman-teman. Nah, kemudian gini. Masukkan, boleh gini. Sampai terkunci. Atau boleh gini teman-teman. Udah. Baru masukin ke sini. Sampahnya boleh di sini dulu. Nanti terakhir dimasukin di sini. Ya, jangan sampai begini.
yang sering banyak terjadi kecelakaan kerja, udah ngambil nyuntik gini, jos ke sini, kan gini, atau gini. Ini dari pasien loh, ya. Jadi ada penyakitnya. Jadi jangan sampai teman-teman begini, ya gini. Ya kan gini juga bisa sih, tuh gini. Tapi sangat beresiko. Ya, jadi mending one hand, gini. Tadi langsung begini boleh. Tutup, buang. Oke Pak, sudah masuk ya Pak. Oke, Bapak boleh relax. Yang kedua, karena akan dilakukan penyuntikan antibiotik, kita akan lakukan di daerah lengan bagian dalam. Ya, lengan bagian dalam itu berarti di sini nih teman-teman. Ya, IC, ya intrakutan. Bapak, nah di sini karena teman-teman bawa obat, biasanya kalau IC itu kita ngoplos dulu dari Bapak ada antibiotik. obatnya? Ada? Di mana? Di sini. Oh, di sini. Oh, ini. Sorry, ini obat insulinnya ya, ternyata ada nih obatnya. Oke, ya. Nah, ini ada obatnya, ini simpan di luar, ini ada obatnya. Oke ya, teman-teman, kan tutup lagi. Oke, ordernya pasien harus diberikan antibiotik 1 gram. Ya. Nah, kita lihat sediaan. Pemberian cefotaxim antibiotik 1 gram. Sediaannya ada berapa gram? Nih, ada berapa gram? 10. 10. 1,0. 1,0, berarti 1. Oke, pelarutnya antibiotik 10 cc. Berarti berapa cc yang kita berikan ke pasien? 10 10. 1 bagi 1, 1 gram bagi 1 gram dikali kali 10 berarti 10. Oke ya. Oke. Untuk mengoplos, nah mengoplos biasanya tidak di depan pasien, di ruangan perawat atau di ruangan dispensing, ya namanya untuk obat-obatan. Ya, berarti kita harus ambil 10 cc Aquabides untuk pelarut. Pelarut itu pakai Aquades ya. Terus baru dimasukkan ke dalam cefotaxim. Ya. Obatnya silahkan dibuka dulu. Obatnya caranya begini ya. Nah, ini kan ada ininya ya. Teman-teman buka. Nah. Gini. Oke ya. Baru dibuka. Nah, kita akan coba oplos. Oplos menggunakan ini ya teman-teman, ambil. Nah ini gimana caranya? Ini boleh dibuka gini tapi harus dihabiskan. Bagusnya itu teman-teman silakan buka seperti ini langsung, nanti sininya terbuka segini. Tapi kalau sudah dibuka seperti itu, ini nggak bisa digunakan lagi. Dan ya kalau misalnya di rumah sakit jadi minimalis, jadi kita lakukan penusukan langsung ke sini ya. Pakai alkohol, baru kita lakukan penusukan sini ya. Masuk, baru kita ambil cairannya. Ambilnya berapa tadi? 10. Itu nggak tahu Ibu Nuni sampai dengan ngoplos atau enggak ujian. Oke, 10 cc ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman lihat di sini. Nah, gini ya. Nah ini harus dipaskan 10 cc. Oh sorry. Nah ini gini ya.
Tarik dulu. Ini kan lebih harus pas. Boleh dimasukin lagi ke sini tadi. Karena lebih, masukin lagi. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini udah 10 cc ya. Nah kalau ada gelembung-gelembung seperti ini teman-teman boleh ketuk nanti ke atas. Ya. Kemudian, nah baru kita masukkan ke dalam sini. Oleskan lagi. Alkoholnya jangan lupa. Ya. Terus kita masukkan si larutannya ke sini. Ya. Kalau mau plos mah, ya maksudnya nggak boleh sih sampai tertusuk. Kalau mau plos mah, si jarumnya kan masih belum dipakai orang lain, jadi kalau ketusuk pun tidak terlalu beresiko ya. Sudah masuk, ini di lingkaran ya, di ada lingkaran ya. Kemudian kita masukkan, sambil boleh kita goyangkan sedikit. Ya, oke. Nah kemudian setelah itu kita harus lihat apakah sudah larut semua. Ini boleh kalau teman-teman nggak bisa, ini boleh diambil dulu misalnya ya. Terus teman-teman seperti ini. Oke. Nah teman-teman boleh dikocok-kocok dulu. Nih angka 8 ini ya. Untuk supaya larut. Oke. Ini jangan nggak boleh ya. Ini langsung aja gini. Nah nanti ini akan larut seperti ini. Nih kalau ada kayak gini, ini belum larut. Teman-teman boleh tutup. Gitu. Nah kalau yang susah terus balik aja diputar sampai dengan semuanya larut. Ini terlihat tidak ada putih-putih seperti ini lagi ya. Nah kalau misalnya sudah larut, boleh diambil lagi. Nah kan ini udah ada ya obatnya di sini. Nah silakan teman-teman, sekarang kita ganti spuitnya. Nah spuitnya misalnya ganti, karena kita akan lakukan skin test menggunakan spuit yang mana, siring yang mana, yang 1 cc, karena tadi harus pakai 0,5, nomornya yang kecil. Nah kita ambil spuitnya, buka. Nah tadi kita copot jarumnya, putar di dalam, karena ini plastik dalamnya steril ya. Oke, gimana terus Pak? Oke, tuker. Jadi ini buka, simpan di sini, masukkan ke sini. Kenapa Pak harus ganti? Iya, karena ini udah dipakai ngoplos, udah dipakai nusuk ke karet. Kalau langsung ke kulit pasien itu akan sakit, iritasi nanti. Kecuali cuman ke selang, nggak apa-apa kalau ke infusan. Tapi kalau misalnya sudah dipakai ngoplos jangan ya. Oke, tadi ini sudah kita oplos ya. Tadi ini masih ada ini. Kayaknya obatnya udah lama. Oke ya. Nah kita ambil. Kita ambil, teman-teman. Jangan lupa pakai alkohol ya. Selalu di swab. Kita ambil. Sorry. Sebelumnya yang kita ambil itu bukan antibiotik, tapi ini dulu ya. Jadi untuk IC itu perbandingannya 1:9, karena kita pakai spuit 1 cc, jadi aquadesnya 0,9, antibiotiknya berapa? 0,1 ya. Kita ambil ini kita ambil ini 0,9. Oke. Ini tuh nggak sampai 10 cc gitu. Kok cuma sampai 80 ya? Biasanya mah ada yang sampai 1 cc. Nah silakan nanti teman-teman ini ambil ya. Sampai harus 100 cc ya. 100 cc. 1 cc. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 nya nggak ada.
harusnya sampai 1 cc. Oke, anggap ini sampai 1 cc ya. Nah, ini di 9, berarti ini 0,9. Ini 80. Saya lebihin. Ini anggap 90. Ya. Harus 1:9. Berarti ininya diambil berapa cc? 0,1. Ya. Oke. Silakan dioles dulu alkohol, baru teman-teman tusuk ya. Biasakan. Ambil. Sudah terambil obatnya, sudah masuk. Kemudian, nah kalau misalnya ada gelembung-gelembung seperti ini, teman-teman boleh tutup. Kemudian, nah kan ini yang bisa menyebabkan emboli, ada udara. Jadi teman-teman silakan masuk didorong, ya dorongnya nanti hati-hati ya didorong. Makanya harus pakai ini ya, pakai handscoon ya. Nah, udah. Ya, terus setelah itu gimana Pak? Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman langsung ganti squidnya. Masukkan lagi ke sini. Squid yang ini silahkan teman-teman ganti. Ini steril ya, squidnya ya, belum digunakan. Oke, setelah ini gimana Pak? Oke, dorong sedikit-sedikit, si cairan harus sampai keluar di titik ini. Biar ini, saya buka ya. Nah, saya buka. Nah, udah. Ya, jadi si cairan udah penuh, nggak ada udara lagi. Oke, setelah itu kita persiapan untuk penyuntikan. Datang lagi ke bapaknya. Pak, mohon maaf ya. Saya akan melakukan penyuntikan ya di daerah tangan bapak ya. Oke, di mana tadi kalau penyuntikan IC? Di Sepertiga dari lengan bagian dalam. Ya, di sini ya. Oke, boleh dikumpulkan. Ya. Oke, berarti kita lakukan di sini ya, ya. Oke, Pak, punten ya, ditahan ya Pak ya, sedikit ya. Ini tadi. Oke, Bapak, mohon maaf ya. Nah, di sini ya. Oke, ya. Bengkok jangan lupa didekatkan. Nah, tangannya, Bapak punten ya, harus digeregangkan. Gini. Ya, terus kita suntikan. Ingat, baval yang ujung, ya ini kan ada yang geruncingnya ya, harus ada di bawah. Jangan gini, tapi di bawah. Gini ya. Oke, kita tusuk ya Pak. Punten ya Pak. Nah, biar nggak tremor, kalau saya tekniknya suka gini. Suka, sentuh pasien. Kalau enggak, kalau gini, teman-teman gini. Nanti lagi mau ujian kia. Oke, Bapak, mohon maaf ya. Berapa derajat tadi? 10 sampai 15. Oke, gini ya, teman-teman ya. Oke, Pak, punten ya. Sorry, ya posisinya enak gini. Pak, punten ya Pak. Iya, teman-teman. Mana gitu bavalnya? Oh gini. Oke, gini ya. Nah, oke, cukup segini ya, cukup segini. Baru teman-teman pegang, aspirasi dulu, nggak ada darah, baru langsung dimasukkan. Ya, ini kelihatan kan, masih kelihatan jarumnya ya. Karena ini bukan ini, jadi nggak akan bisa dimasukkan. Nanti ada benjolan ya. Setelah itu oke, kita tarik. Udah. Kalau ada cairan boleh si cairannya itu teman-teman gini, ambil cairan isi baru buang. Setelah itu tutup, hati-hati tutupnya seperti biasa, harus one hand. Oke, baru buang.
Terus tadi mana benjolannya? Kita kasih lingkaran. Saya nggak coret-coret kayak takutnya nggak bisa dihapus. Jamnya jam berapa? Oke, jam 11. Jam 11, no. Bapak, ini nggak boleh digaruk, nggak boleh kena air, ya. Nggak boleh Bapak usap-usap, dibiarkan aja. Nanti 15 menit lagi saya observasi. Itu untuk IC. Oke, Bapak, sekarang saya ada pemberian insulin ya, Bapak ya. Tadi kan ada obat untuk apa namanya? Untuk gula ya. Oke. Nah, sekarang ini ada ini yang namanya FlexiPen. Kita bukanya gini kayak pulpen. Ini obatnya ada di sini. Dosisnya berapa unit biasanya Bapak kemarin? Oh, dosisnya saya itu cuma 2 unit. Ini 0, berarti kita putar kasih 2 unit. Ya. Oke. Bukanya gini. Ini ada jarumnya. Kalau dengan jarum seperti ini berarti berapa derajat? 90. Oke ya, paham ya? Karena seperti ini. Hati-hati juga ini ya. Oke. Bapak, punten ya. Nah, kita mau di mana nih? Karena si bapaknya boleh di deltoid di sini. Jangan di sini lagi ya, karena tadi sudah. Ya. Boleh di sini. Boleh di perut tadi ya, mana umbilikalnya? Nah, kita di sini ya. Mana umbilikalnya? Ini ya. Nah, kita di sini ya. Anggap aja ini mau yang kita akan tusuk. Bapak, saya suntikan di perut ya. Punten ya Pak. Udah biasa ya Pak? Iya, saya udah biasa. Oke, punten ya Pak. Cubit, masukin. Terus gimana? Ini. Pijit ininya, nanti trek masuk. Ya, nah tuh muter. Ya, trek. Nanti kalau sudah masuk, baru teman-teman kalau obatnya sudah dinyatakan masuk, berarti teman-teman baru angkat. Sudah ya Pak. Itu untuk menggunakan ini. Ya. Kalau misalnya Pak, kalau nggak pakai itu gimana? Mana tuh ditutupnya? Kalau nggak pakai ini gimana Pak? Ya udah berarti pakai yang 3 cc tadi. 3 cc. Tadi yang udah dibuka mana ya? Bukan seperti itu. Oh. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kalau pakai 3 cc gimana Pak? Gitu ya. Berarti gini. Bisa. Pak, punten ya. Berarti 45 derajat. Baffle-nya tetap ada di bawah. Tusuk. Sudah seperti ini. Aspirasi. Nggak ada darah, masukin. Ya, sudah itu. Pak, tarik nafas. Sudah. Itu ya. Sama halnya ketika di sini. Boleh pegang ini. Ya, pegang ini. Nah, sama kalau misalnya teman-teman mau nyuntik di deltoid juga. Ya, berarti Pak, punten ya Pak. Cubit. Terus kita masukin gini 45 derajat. Pak, punten ya, tarik nafas. Pengen. Tarik. Masukin. Sudah. Pak, punten ya. Oke, gitu ya. Berarti Pak jarumnya nggak masuk semuanya ya? Nggak sampai masuk semua ya. Ya masukannya 70% aja. Mungkin masukin. Tergantung orangnya. Kalau ini masukin semua. Kalau kurus jangan dimasukin semua. Oke, tadi itu. Kemudian sekarang apa lagi? IV. Ya, IV itu di mana tadi? Oke. Bapak, saya coba lihat yang tadi hasilnya. Nah, kalau misalnya hasilnya tiba-tiba ada kemerahan di hasil benjolan tadi, berarti itu positif. Teman-teman nggak usah masukin di kan ini ada sisa nih. Kan tadi obatnya belum dimasukin, berarti teman-teman nggak usah lanjutin. Lapor ke dokternya, dok, alergi positif. Atau ternyata bentolan yang tadi makin besar, nggak usah dimasukin.
intinya kalau ada merah-merah, iritasi, gatal-gatal, ada benjolan yang membesar, itu nggak usah dimasukin, lapor ke dokter. Bapak, karena hasilnya tadi normal ya Pak ya, sekarang saya masukin ya antibiotiknya. Oke. Nah masukinnya nanti boleh mau di Cefalica, mau di Basilika atau di media cubit ya. Oke, gimana? Oke, tadi kita ambil obat. Oke ya. Ini kan yang alkoholnya harus banyak nih. Alkoholnya masih ada lagi. Kapas alkoholnya habis. Oke, nggak apa-apa ya. Pokoknya tiap ambil ini teman-teman harus menggunakan kapas alkohol ya. Oke, buka. Ambil obatnya. Obat antibiotik. Sudah ya semuanya, nggak ada 10 selesai. Selesai. Nah Pak, sekarang saya mau masukin obat ya Pak ya. Nah jangan lupa ada pelak di sini. Ada. Kalau nyuntikinnya dicek, terus tadi di perut, berarti ada pelak di bawahnya. Ya, tadi kan misalnya tadi kita nyuntik di sini tuh, berarti jangan lupa pelaknya ada di sini. Gitu ya. Nah kalau perut berarti ada di bawah perut. Karena sekarang kita yang mau disuntiknya itu di vena basilika atau di fossa cubiti. Nah di sini berarti kita pelaknya di sini. Bapak punten ya, saya akan coba masukin ya. Nah ada tourniquet. Kalau ini berarti harus pakai tourniquet dulu. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa betul tepat ada di dalam pembunuhan. Ya, boleh diangkat ini. Ini ya, oke. Nah, tadi terus kita alkoholin. Kita dekatkan lagi alatnya. Ini kita masukkan. Ini ya, ini nggak boleh, kalau sudah dialkoholin nggak boleh dipegang-pegang lagi ya. Kita sudah memastikan. Pak, tarik nafas Pak. Masukin. Misalnya gitu, terus kita tarik. Nah, yang keluar itu darah. Harus betul-betul darah. Kalau udah darah berarti kita baru masukin. Terus pelan-pelan ya Pak. Ini jangan terbuka. Pak, mohon maaf kalau antibiotik itu pedes ya. Makanya jarang yang langsung seperti ini. Kecuali obat-obatan ini. Ini masuk ke sini ya. Isi bocor. Itu ya. Kalau sudah habis, Pak, tarik Pak. Ya. Nah, ini boleh begini baru diplester, boleh. Kalau misalnya tidak ada, Bapak boleh ditekukan dulu ya. Kalau sudah ditekukan, tadi boleh pakai plesterin. Itu begini. Mas. Ini Pak, punten ya Pak. Oke. Sudah. Bapak, penyuntikannya sudah selesai. Ya, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.
Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana perasaan Bapak? Oke, obat yang tadi mudah-mudahan bisa membawa efek yang positif buat Bapak ya. Tadi nyerinya nggak nyeri lagi, kemudian infeksinya bisa cepat sembuh ya. Itu saja. Sebelumnya ada yang ditanyakan. Nanti 15 menit lagi sampai 30 menit saya akan kesini lagi buat ngecek respon dari Bapak ya. Sudah diberikan obat ya. Kalau ada apa-apa boleh Bapak ngebel ke ruangan tamu. Saya akhiri dulu. Saya pulang dulu ke ruang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buka tangan. Buka ini sarung tangan ya. Kemudian kita bereskan alat yang ada pada pasien.